Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share suatu hal yang mungkin jadi pertanyaan kalian, yaitu kenapa orang lain itu bisa sukses sedangkan kamu itu tidak, padahal bisnisnya itu sama. Oke, mungkin banyak sekali dari kalian yang memulai bisnis itu iri dengan kondisi orang lain. Loh, kok orang itu bisa sukses? Loh, kok orang itu bisa berhasil? Sementara aku juga pengen bisnis atau aku sudah menjalankan bisnis yang sama seperti dia, tapi kok aku gagal? Kok aku nggak berhasil? Misalnya, katakanlah ada tetangga atau teman atau siapa gitu ya, orang lain yang kita lihat bisnisnya, misalnya dia jualan pisang goreng di depan kompleks atau di mana gitu, kita lihat. Kemudian kita tahu bahwa oh, dia itu bisa sukses, penghasilannya atau omsetnya mungkin bisa puluhan bahkan ratusan juta per bulannya. Nah, sementara kita itu juga memiliki usaha yang sama katakanlah, atau kita ingin memulai usaha yang sama, tapi kenapa kita bisa gagal sementara orang lain itu berhasil? Atau kebalikannya deh, kalau misalnya kita itu sudah usaha, katakanlah pisang goreng, katakanlah dulu kita sudah mulai dulu, tapi ternyata masih sepi-sepi saja, tiba-tiba ada kompetitor atau ada orang lain yang baru mulai, mereka kok bisa langsung sukses, kok bisa langsung dapat pelanggan banyak. Apa bedanya padahal kita sama-sama jualan? Nah, kalian akan temukan jawabannya di sini, so tonton video ini sampai habis. Alasan yang pertama yang menurutku mungkin paling berpengaruh dalam menentukan apakah kalian itu sukses atau enggak. Kenapa kalian itu beda dengan orang lain? Karena ya memang kondisi itu berbeda. Kondisi kamu dengan kondisi orang lain itu berbeda. Kondisi itu seperti ini. Misalnya di awal dia sudah punya uang banyak, kamu belum. Misalnya dia sudah punya bisnis sebelumnya, kamu belum. Atau misalnya dia itu sudah memiliki tim atau sudah memiliki orang atau sudah memiliki istilahnya karyawan-karyawan yang mereka itu bisa membuat pisang goreng yang enak, yang bisa membuat produk yang enak, atau orang yang jago marketing di dalamnya, sedangkan kamu tidak. Itu beda banget. Atau misalnya dia itu sudah punya katakanlah kebun pisang, atau dia itu kenal dengan orang yang jadi supplier yang baik, jadi supplier pisang yang baik, sehingga bahannya dia berkualitas dan rasanya enak, sedangkan kamu enggak. Mungkin kondisinya seperti itu. Jadi kamu harus melihat, oh, kenapa ya dia bisa sukses kok aku enggak ya? Mungkin kondisinya beda. Coba lihat, coba riset, coba tanya, apakah kamu punya katakanlah supplier pisang yang bagus? Apakah kamu punya tim marketing yang bagus? Apakah kamu punya orang yang bisa membuat produk yang bagus? Apakah kamu punya strategi yang bagus? Kayak gitu. Jadi kondisinya itu beda, meskipun jualannya sama, kondisinya beda. Dan juga mungkin dia punya lokasi yang berbeda. Contohnya misalnya kamu jualannya katakanlah cuman punya di depan rumah gitu saja, tapi dia punya lokasi di katakanlah depan SD, depan kampus, di depan perkantoran, area perkantoran kayak gitu. Jadi dia mudah untuk mendapatkan pelanggan dibandingkan kamu yang jualan cuma di rumah aja nunggu pelanggan datang. Kayak gitu, oke? Kondisinya beda. Kemudian alasan yang nomor 2 adalah kemampuannya beda, oke? Mungkin dia adalah orang yang sudah berkali-kali berbisnis. Jadi pengalamannya sudah banyak. Pengalamannya sudah berkali-kali lipat dibandingkan dengan kamu. Misalnya kamu belum pernah sama sekali memulai bisnis, dan memulai bisnis tujuannya cuma untuk dapat omset gede, cuma untuk coba-coba, dan belum punya pengalaman sebelumnya, ya mungkin kamu nggak bisa, katakanlah kayak gitu. Nah, dan juga bisa jadi kemampuan dalam hal teknis, katakanlah dalam hal produksi barang. Misalnya kamu jualan baju atau jualan keripik atau jualan makanan apapun, itu dalam skill untuk memproduksi mungkin dia lebih jago. Kayak gitu. Atau dia itu bisa untuk memproduksi karena pengalaman dia sebelumnya kerja di bagian produksi di suatu perusahaan, katakanlah. Kemampuan dalam soft skill, katakanlah dia punya kemampuan untuk negosiasi dengan supplier, negosiasi dengan karyawan, negosiasi dengan pemilik tempat, dan sebagainya. Sedangkan kamu nggak punya skill itu, kamu cuma coba-coba. Nah, kemungkinan itu bisa berpengaruh besar. Itulah kenapa alasannya kita itu nggak bisa niru mentah-mentah bisnis orang lain. Makanya kalau misalnya kamu ngelihat orang sukses bisnis ini, kamu ikut-ikutan bisnis ini, ya nggak bisa. Lihat dulu kemampuanmu sama atau enggak, kondisimu sama atau enggak. Kemudian alasan yang ketiga, mungkin kamu tidak punya strategi atau rencana, sedangkan orang lain itu sudah punya strategi duluan. Misal, orang lain yang kamu lihat sukses, itu mereka itu merencanakan sesuatu dengan matang, dengan baik. Contohnya, misalnya bisnis plan, sesimpel bisnis plan.
Bisnis plan, katakanlah bisnis plan paling gampang, bisnis plan model kanvas. Nah, dia menentukan produknya itu kayak gimana nanti, kemudian key partnernya itu siapa saja, kemudian key resource-nya itu apa aja, kemudian cara menjaga hubungan dengan customer itu kayak gimana, UVP, unique value proposition dari produknya itu kayak gimana, misalnya kelebihannya apa, nanti dijualnya, cara penyampaian atau strategi marketingnya nanti itu kayak gimana, itu dia pikirkan dengan baik. Sementara kamu cuman ikut-ikutan atau cuman ngelihat langsung buka kayak gitu aja tanpa ada strategi, tanpa ada rencana. Mungkin dia sudah merencanakan, oh bulan ini kita cuman produksi sekian karena memang bahan bakunya sekian kayak gitu. Bulan depan baru kita produksi yang banyak. Bulan depan mungkin ada event ini sehingga kita akan mengadakan diskon gede-gedean kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi dia punya strategi. Kemudian revenue streamnya, kalau misalnya kalian tahu di revenue stream itu bukan cuman dari jualan kayak gitu. Kenapa banyak sekali orang atau perusahaan besar ya mungkin ya, mereka itu mendiskon produknya gede-gedean? Kenapa mereka itu nggak rugi? Karena mereka punya revenue stream yang berbeda dari kita. Kalau kita mungkin revenue streamnya cuma dari, ya udah kalau misalnya kamu beli aku dapat untung, kalau enggak ya enggak, kayak gitu kan. Nah, revenue stream itu nggak hanya dari itu, dari banyak hal. Misalnya dari membership. Oke, jadi ada orang yang bayar untuk membership nanti akan mendapatkan diskon atau potongan harga kayak gitu. Atau revenue streamnya dari jasa, katakanlah dia mengadakan jasa apa yang di luar dari core utamanya. Misalnya dia jualan baju, tapi dia juga ada jasa untuk menjahit baju kayak gitu di luar itu. Jadi revenue streamnya itu ada banyak, yang menopang bisnisnya itu ada banyak, dan itu semua masuk dalam strategi atau business plan. Dan itu masih banyak banget sebenarnya hal yang perlu kalian pelajari sebelum kalian mau mulai bisnis. Makanya kalau misalnya kalian itu nggak punya strategi atau nggak punya rencana, ya mana kalian bisa sukses gitu loh. Makanya jangan iri kalau misalkan melihat orang lain bisa sukses, dia kok bisa sukses ya, padahal dia itu baru buka atau baru kayak gini. Ya mungkin dibalik itu yang kalian nggak tahu. Kemudian alasan yang keempat, biasanya ini sangat berpengaruh juga, adalah koneksi atau jaringan. Atau gimana ya, bukan koneksi internet ya, maksudnya koneksi atau hubungan dia dengan orang lain, networknya dia lah, atau pertemanannya dia lah. Misalnya dia kenal, misalnya seperti tadi, dia kenal supplier yang bagus, kamu nggak kenal, sehingga produkmu kualitasnya nggak bagus, produk dia kualitasnya bagus. Atau dia bisa dapat harga murah, kamu bisa dapat harga yang mahal karena kamu nggak kenal supplier. Atau dia kenal distributor, atau dia kenal orang yang bisa marketing sehingga dia mempromosikan produknya ke sana. Nah, sedangkan kamu nggak kenal siapa-siapa, kamu cuma mempromosikan produknya sendiri. Mungkin itu adalah salah satu hal yang berpengaruh dalam bisnis. Karena bisnis itu bagaimanapun adalah kita memproduksi barang terutama, atau produk, atau apapun. Kemudian kita marketingkan, kemudian kita punya strategi bisnis. Bisnis itu ada after sales. Makanya kenapa perusahaan besar itu selalu mengutamakan after sales-nya juga. Mengutamakan garansi. Garansi itu tidak hanya untuk menarik kepercayaan pelanggan, tapi ada banyak sekali hal di dalamnya. Makanya misalnya barang-barang elektronik, kenapa mereka menyediakan teknisi? Kenapa mereka selalu menyediakan servis gratis katakanlah? Buat apa? Kemudian kenapa ada beberapa perusahaan yang kadang-kadang itu menanyakan tentang produknya di after sales-nya. Di misalnya sebulan setelah pemakaian atau 3 bulan setelah pemakaian, biasanya akan ditanya, ini kayak gimana? Apa ada kendala atau tidak? Kita kan biasanya sebagai pebisnis nggak memikirkan itu. Pokoknya orang beli produk kita ya udah stop dengan kita. Udah sampai situ aja kayak gitu. Dan kita selalu fokusnya itu di gimana caranya orang beli. Beda kalau misalnya kita ingin membesarkan bisnis. Kita itu fokus di hubungan baik kita dengan customer, hubungan baik kita dengan supplier, hubungan baik kita dengan partner bisnis. Untuk apa? Untuk membesarkan nama brand atau nama toko atau nama perusahaan kita. Makanya sangat penting bagi kita sebagai pebisnis itu punya koneksi yang banyak, biar kita itu bisa melakukan beberapa movement atau beberapa strategi bisnis di luar dari penjualan atau kegiatan rutinitas kita, yaitu menjual barang setiap harinya. Misalnya kita ada event atau launching produk baru, ada buka cabang baru, atau buka bisnis yang lain yang baru juga. Kayak gitu, kita bisa membuka banyak sekali peluang dengan koneksi ini. So, koneksi itu sangat penting teman-teman. Oke, itu tadi 4 alasan kenapa
kamu itu bisa gagal sementara orang lain itu bisa sukses, padahal bisnisnya itu sama, jualan produknya itu sama. Jadi kalian harus perhatikan dulu detail-detail atau hal-hal kecil yang mungkin itu tidak ditunjukkan oleh orang yang sudah sukses itu. Mereka tuh biasanya cuma menunjukkan, oh aku penjualannya sekian, oh aku bisa jual ini, udah. Tapi kayak kondisinya dia, kayak pengalamannya dia, kemudian koneksinya dia misalnya, kemudian strateginya dia, itu biasanya di belakang. Dan itu yang nggak kita lihat, itu yang nggak kita tahu. Makanya kita berpikir bahwa sukses itu bisa diraih dengan instan. Kita buka bisnis sekarang, besok bisa langsung sukses gitu. Nggak kayak gitu. Kita cuma buka toko di depan rumah, kita taruh produknya, kita dekorasi sebagus mungkin, kemudian kita duduk nunggu pelanggan. Gak kayak gitu teman-teman. Di belakang itu masih banyak sekali strategi yang belum kita lakukan. So jangan heran kalau misalnya ada orang lain atau kalian melihat orang itu kok bisa sukses ya, padahal jualannya sama atau dia itu baru katakanlah. Ya mungkin karena di belakangnya itu dia kerja keras, sementara kalian itu hanya menunggu pelanggan doang. Oke. Semoga video tadi bisa bermanfaat dan bisa menyadarkan kalian seberapa pentingnya effort atau strategi dalam bisnis. Dan bagikan video ini ke teman-teman kalian juga biar mereka tahu, ini loh alasan kenapa itu kamu nggak bisa sukses. Ini loh alasan kenapa bisnismu itu gagal. Biar mereka sadar juga dan bisa melakukan perubahan. Intinya adalah dia bisa melakukan perubahan dan memperbaiki apa yang selama ini dia lakukan. Jangan lupa juga untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya tentang bisnis online terutama. Saya Saiful, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!